Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lihat soal SKB Formasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan FR bulan Desember tahun 2024. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita kelihatan soal. Let's go. Tapi sebelum lanjut, kita akan rekomendasikan ke teman-teman platform bimbel CPNS yang proper, lengkap, dan tentunya up to date di bisacpns.com. Di Bisa CPNS, kita bakal dapat banyak latihan soal seperti SKD, SKB CPNS, sampai core values BUMN. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas syarat mandiri sampai tryout akbar yang bakal buat kita semangat buat jadi top global. Mantap! Kemudian punya forum diskusi dengan para omid Bisa CPNS yang sudah lulus dari ASN, tips dan trik, dan modul serta kisi-kisi yang bakal membantu banget buat kita belajar mendalami materi. Coba kita cek langsung ke platformnya. Klik pojokan atas di tombol masuk. Kemudian yang sudah punya akun silakan masuk, dan yang belum silakan daftar dulu. Kemudian kita lihat paket yang tersedia di sebelah kiri. Silakan beli paket sesuai kebutuhan teman-teman. Kita cek di pembelian SKD. Ada beberapa paket yang bisa dibeli teman-teman. Ada SKD Kedinasan, SKD VVIP, dan SKD VVIP batch akhir 2024. Kalau kami rekomendasikan sekalian ambil VVIP karena kita bakal diberi akses ke rekaman Zoom, masih diskusi dengan bareng mentor yang bakal lebih memperdalam dan mempertajam materi pembelajaran. Dan jangan lupa gunakan kode voucher dosen magang untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 guys. Tunggu apa lagi? Buat yang berminat, silahkan cek link di deskripsi ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 1. Jika sebuah daerah memiliki keterbatasan sumber daya untuk menangani masalah kesehatan, apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengajukan bantuan dari pemerintah pusat. B. Melibatkan sektor swasta dalam perencanaan. C. Memberikan edukasi kepada masyarakat. D. Menentukan prioritas berdasarkan kegawatan masalah. E. Melakukan survei kesehatan mendalam. Jawabannya adalah D. Menentukan prioritas berdasarkan kegawatan masalah. Kita lihat pembahasannya. Dengan keterbatasan sumber daya, langkah pertama adalah menetapkan masalah yang paling gawat dan memerlukan penanganan segera. Hal ini memastikan sumber daya yang ada dimanfaatkan secara efektif untuk menyelamatkan nyawa. Next. Soal nomor 2. Dalam kasus meningkatnya angka hipertensi di suatu daerah, indikator apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan masalah ini sebagai prioritas? A. Jumlah pasien yang memerlukan rawat inap. B. Biaya obat anti hipertensi. C. Angka prevalensi di masyarakat. D. Edukasi masyarakat tentang diet sehat. E. Ketersediaan dokter spesialis jantung. Jawabannya adalah C. Angka prevalensi di masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Angka prevalensi menunjukkan seberapa besar masalah hipertensi di masyarakat. Semakin tinggi prevalensi, semakin penting masalah ini dijadikan prioritas untuk mencegah komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung. Next. Soal nomor 3. Sebuah desa mengalami wabah diare akibat kontaminasi air. Mana yang menjadi prioritas utama? A. Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). B. Pelatihan kader kesehatan. C. Pengobatan massal untuk masyarakat terdampak. D. Penyediaan air bersih segera. E. Pembangunan infrastruktur sanitasi jangka panjang. Jawabannya adalah D. Penyediaan air bersih segera. Kita lihat pembahasannya. Wabah diare sering disebabkan oleh kontaminasi air. Prioritas utama adalah menyediakan air bersih untuk menghentikan penyebaran wabah, sementara langkah lainnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut. Next. Soal nomor 4. Sebuah kabupaten mencatat peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas. Apa faktor yang menjadi prioritas utama untuk intervensi? A. Ketersediaan obat di puskesmas. B. Pelatihan dokter umum dalam penanganan penyakit kronis. C. Pembangunan rumah sakit rujukan. D. Edukasi masyarakat tentang pola makan sehat. E. Pengadaan alat diagnostik di setiap fasilitas kesehatan. Jawabannya adalah D.
edukasi masyarakat tentang pola makan sehat. Kita lihat pembahasannya. Penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas sebagian besar dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup. Edukasi masyarakat tentang pola makan sehat menjadi prioritas utama untuk mengurangi angka kejadian penyakit ini. Next. Soal nomor 5. Dalam kondisi darurat bencana seperti banjir yang melanda suatu wilayah, mana yang harus menjadi prioritas penanganan masalah kesehatan? A. Penanganan korban luka berat. B. Pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. C. Penyediaan fasilitas kesehatan sementara. D. Distribusi obat-obatan untuk penyakit kronis. E. Pengendalian penyakit menular seperti diare dan demam berdarah. Jawabannya adalah A. Penanganan korban luka berat. Kita lihat bahasannya. Dalam situasi darurat bencana, prioritas pertama adalah menyelamatkan nyawa dengan menangani korban luka berat. Setelah itu, langkah pencegahan dan penanganan penyakit menular serta kebutuhan dasar lainnya dapat dilakukan. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang mendapat manfaat dari video ini. Buat teman-teman yang ingin berbagi FR dan share pengalamannya, bisa langsung cek email ke dosen magang. Silahkan cek di kolom deskripsi. Kalau ada materi latihan soal yang ini bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.